Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala sayyidil sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadluha muslimin bi-karamati sallallahu. Nasallallahu al-baraka wa syafa'ah wa sallallahu wa alihi wa ummahatina wa jaddatina wa ikhwanina wal masyayikhina wal masyayikh wal masyayikh والمشايخ والمباركين ورسولك والأكثر والله بالله وفي محمد وعافي وفرحه بكرامته وصلى الله وبارك وشكر السلام ونخص إلى والد عبد الله يرحمه وعافيه وعفو عنه ومن جنته وبالنصر إلى فضله ونقص إلى معرفة الكتاب وبركته وكرامته نسأل الله البركة والشفاعة والعز والسلامة الشكر لله لنا وله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-'amala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalil
yang kedua dalam kitab Tuhfatul Khillan fi Ahkamil Adhan inda Madhhab Syafi'iyah. Judulnya adalah Al-Mu'adhdhinuna Atwalun Nasi A'naqan. Al-Mu'adhdhinuna Atwalun Nasi A'naqan. Para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya nanti di akhirat. Ada hadis Nabi, hadis yang kedua yang akan kita kaji, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ada hadis yang mengatakan bahwa kelak nanti pada hari kiamat orang yang tukang azan di dunia ini nanti lehernya akan panjang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita nanti akan ketahui apa makna pemahaman maksud dari leher panjang itu. An Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ini bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menjabat gubernur di Mesir. Namanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Kanjeng Nabi yaqulu bersabda, Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah orang-orang yang lehernya panjang pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Wa akhraj al-Khatib al-Baghdadi fi tarikhi. Al-Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, beliau pengarang kitab Tarikh Baghdad. Kitabnya lebih dari 40 jilid. Kitabnya lebih dari 40 jilid besar. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Tarikh. Al-Imam Khatib al-Baghdadi, maka terkenal dengan kitab namanya adalah kitab Tarikh Baghdad. Di dalam kitab tersebut beliau menulis sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah ta'ala yahsyurul mu'adhdhinina yawmal qiyamati atwalan nasi a'naqan biqaulihim la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan menggiring. Yahsyuru maknanya menggiring. Kenapa ada di yaumil ba'tsi istilah yaumil mahsyar? Ya, yaumil mahsyar diambil dari kata hasyar. Di sini Kanjeng Nabi mengatakan innallaha ta'ala yahsyuru. Yahsyuru maknanya menggiring, mengumpulkan. Kita mendengar yaumul ba'ts, hari kebangkitan, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, gitu ya, mahsyar. Mahsyar itu adalah kalimat isi makan, kata benda yang menunjukkan tempat mahsyar. Tempat di mana manusia dikumpulkan, digiring oleh Allah. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, trompet kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian dikumpulkan pada satu tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, tempat penggiringan pengumpulan seluruh makhluk, baik itu manusia maupun jin, yang kelak mereka akan satu persatu menunggu tahapan-tahapan langgar Allah, pengadilan Allah, dari hisab, mizan dan seterusnya hingga sampai menuju surga atau neraka. Itu namanya Ardul Mahsyar. Inna Allah ta'ala yahsyurul mu'adhdhinin. Allah akan mengumpulkan, menggiring orang-orang yang tukang adzan di dunia ini yaumul qiyamah, pada hari kiamat, aqwalan nas a'naqan, lehernya panjang-panjang, biqaulihim, dengan sebab perkataan mereka di dunia la ilaha illallah. Ada kalimat adzan itu la ilaha illallah akhirnya. Yang sahih di dalam Ahlus
Sunnah wal Jamaah, kata-kata adzan, kalimat-kalimat adzan itu sebagaimana kita tahu di Indonesia pada umumnya. Kalau sampai dengarnya di Irak, kalau sampai dengar adzan di Irak, dengar ada adzan sebagian masjid di Qatar, karena saya di Qatar ada masjid Syiah, adzannya sedikit berbeda, ya. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nanti akan ada tambahan asyhadu anna aliyan asyhadu anna aliyan hujjatullah asyhadu anna amirul mu'minin aliyan waliyullah. Ada tambahan gitunya. Ada tambahan orang Syiah setelah Muhammad terus Ali. Ini kata-kata berbeda-beda. Tapi ada persaksian Ali. Nanti setelah hayya 'alal falah, ada tambahan lagi. Hayya 'ala khairil 'amal. Hayya 'ala khairil 'amal. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ada 2 kali. Nah, itu adzannya orang Syiah. Itu pasti kalau ada begitunya Pak, pasti. Karena mereka mengambil hujjah dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada tambahan seperti itu. Itu menurut mereka orang Syiah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah umum saja begini. Tapi nanti kita akan kaji tentang adzan mazhab Syafi'i. Ada tambahan sedikit tapi nanti diseri. Namanya tarjih, nanti kita akan ketemukan ya. Sampai harus tahu mazhab Syafi'i tidak hanya asyhadu begitu bagi muadzin nih, nanti dipahami, nanti dilakukan ya, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Nanti kita akan ketemu pembahasan. Waqtalafal ulama terjadi kontradiksi. Berarti kontradiksi apa kontradiksi? Nah, terjadi perbedaan ulama, perbedaan pendapat mengenai makna leher panjang. Apakah benar nanti lehernya panjang gitu kayak soang? Apakah pengertian lain? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juga dijelaskan bagaimana pendapat para ulama. Di sini dijelaskan tentang masalah panjang leher. Kemudian dalam kitab Ikmalul Mu'allim bi Fawaid Muslim juga diterangkan di sana pada jilid 2 pada halaman 257. Nah, di sini ada beberapa yang ditulis yang singkat tentang perbedaan para ulama tentang makna leher panjang. Kitab Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Yang mengarang adalah kitab yang artinya tersebut adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terakhir bermukim di Mesir, wafat di Mesir. Ya. Asalnya lahir dari Asqalan. Asqalan itu Pak, sampai harus tahu nih, Asqalan dulu itu milik Palestina. Sekarang Asqalan itu sudah menjadi milik Israel. Makanya di bidang detik itu Asqalan itu Asqalan tempat lahirnya, asal masalahnya pengarang kitab Fathul Bari. Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza. Gaza itu apa? Gaza. Sampai tahu kan Gaza kan? Di tepi Gaza, jalur Gaza. Gaza asalnya Gaza. Imam Syafi'i itu kelahiran Gaza, Palestina. Kemudian 2 tahun beliau hijrah ke Mekah di bawah ibunya karena orang tuanya wafat, namanya Idris, ya, Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu adalah kakek beliau nomor 9. Ketemu dengan Syafi'i, ketemu dengan Kanjeng Nabi, runtutan kesalahannya itu nomor 9. Wakilah nomor 11 namanya Syafi'i. Maka Imam Syafi'i terkenal dengan nama Imam Syafi'i, mengambil dari kakek buyutnya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, ya. Terlahir dalam keadaan yatim, kemudian dibawa ibunya dari Gaza Palestina ke Mekah, numpang menuin kabilah dagang, ya.
melu mani leprak mani pindah mani terus dibawa sampai Mekah. Kalau ini bahkan ditembakkan untuk ngaji masih cilik. Basah. Sudah mayu kalian, masih tiap mau baik. Sampai di Mekah dititipkan ngaji sampai umur 5 tahun sudah hebat Qurannya, 7 tahun hafal Qurannya. 7 tahun hafal Quran, Masya Allah. 7 tahun, kita 70 tahun hafalnya. Masya 7 tahun hafal Quran. 12 tahun beliau mulai menghafal kitab Al-Muwatta karena kan gurunya Imam Malik. Mau ngaji imamat di Madinah sudah hafal dulu. Mau ngaji ke gurunya sudah hafal karena kan gurunya kitabnya Al-Muwatta. 15 tahun beliau diangkat, ditunjuk jadi mufti. Oh, mufti itu gak sembarang, tidak seperti zaman sekarang. Mufti itu tidak seperti zaman sekarang. Sedikit-sedikit berfatwa, dikit-dikit berfatwa. Mufti zaman dulu yang mengangkat itu tidak sembarang. Imam Malik ini imam ahlul hadis di Madinah. Imam Syafi'i sebelum dijadikan sebagai mufti oleh Imam Malik itu sudah dikampanyekan, dipromosikan, diviralkan, suruh mendatangi pesantren-pesantren ulama-ulama yang hebat-hebat di masanya. Dan Imam Malik itu salah satu yang paling hebat di masa itu. Dikirim ke sana ulama sana, kirim ke ulama sana, umur 15 tahun, suruh dites, ditraining, ditanya, diajak dialog. Yang bernama Syafi'i kecil, umur 15 tahun, ditanya oleh ahli hadis, oleh ulama fikih, oleh macam-macam, dilempar-lempar kemana-mana. Dan semua para ulama di masa itu mengakui kecerdasan, keilmuan, kealiman, keluasan ilmu beliau sehingga kemudian diangkat menjadi mufti. Sembarangan ilmu sudah tersaksikan oleh para ulama-ulama di masa. Nah, coba Bu, seorang ibu tanpa ayah kan 2 tahun baru dibawa ke Mekah, nggak ada ayah, tapi bisa mendidik, bisa menjadi wasilah anaknya menjadi Imam Syafi'i, menjadi imam, salah satu imam fikih, imam mazhab dunia. Kita masih punya orang tua, kan? Bapak ibu. Beliau ibu Imam Syafi'i hanya sendiri mengurus mendidiknya, tapi menjadi wasilah dalam doa-doanya. Dan akhirnya bisa menjadi orang hebat. Ya memang mendidik anak, mendidikan harus super ekstra, kita betul-betul ya. Dengan doa, dengan pendidikan yang baik, dengan bangun malam, dengan mempuasai hari lahirnya si anak. Harus prihatin orang tua agar kita bisa menjadi orang tua yang betul-betul perhatian dengan masa depan anak kita. Sebab Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, la taqrabu auladakum an atharikum fa innahum makhluquna bi zamanin ghairi zamanikum. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah dawuh, jangan sampai anak-anakmu itu mengikuti jejakmu karena mereka diciptakan oleh Allah untuk masa yang bukan masalah. Kalau kita ini lulusannya S2, SD, SMP, kayak saya kan S2 nih, SD sama SMP, nggak nyampe SMA ya. Kira-kira anak kita jangan sampai hanya SMP, harus lebih dari kita. Kalau saya cuma hafal juz 30, anak kita kalau bisa 30 juz kalau bisa, kalau enggak ya lebih dari kita. Anak kita harus lebih dari kita, lebih alim, lebih soleh, lebih berilmu. Jadi jangan ada anggapan bapak anak tukang becak. Udah gak usah sekolah tinggi-tinggi nanti juga tukang becak lagi. Jangan, sedangkan tidak boleh begitu. Anak harus kita siapkan pendidikan itu masa depan mereka, karena mereka akan menghadapi masa zaman yang bukan sama kita, akan lebih kompleks, akan lebih berat lagi yang dihadapi mereka di masa-masa yang akan datang. Makanya persiapkan pendidikannya. Terus al-aktsar a'malan. Satu pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan panjang lehernya di akhirat nanti adalah aktsaru a'malan, orang yang ditulis oleh Allah sebagai
dia cuma tukang azan tiap waktu. Yang lain pulang mungkin banyak orang yang berdoa, tapi ternyata yang ditulis oleh Allah yang paling banyak amalnya adalah dia. Padahal mungkin bisa jadi dia kalah dengan yang lainnya tentang sholat tahajudnya, tentang sedekahnya, tentang baca Qur'annya. Tapi ternyata Allah tulis dia itu adalah orang yang paling banyak amal solehnya. Gara-gara adzan saja ditulis oleh Allah dia adalah orang yang paling banyak amalnya. Ya Allah, hebat ya Pak. Enggak beramal tapi kok paling banyak amalnya. Ditulisnya kayak gitu. Sepele. Kanjeng Nabi tidak menganggap sepele adanya. 20 orang dites yang lolos dua, Abdullah bin Ummi Maktum dengan Bilal bin Rabah. Dites untuk adzan karena adzan di akhirat, masya Allah. Kemudian yang luar biasa di akhirat nanti. Jangan dianggap ringan soal adzan itu, agung sekali, luar biasa sekali. Sahabat rebutan, makanya Nabi dites. Merojol dua yang jadi muadzin Nabi itu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum yang matanya buta. Yang matanya buta. Akhirnya memang ada berdua itu gonta-ganti rebutan. Lah kalau kita dorong-dorongan, ini dulu rebutan, sekarang dorong-dorongan, sekarang ajak kamu aja. Nah sekarang sudah tahu ini, ya udah siap ya, adzan. Terus yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arada tulal a'naqi haqiqatan. Nih. Yang kedua adalah nyata, real. Kalau muadzin kelak pada hari kiamat lehernya panjang. Ini ada yang orang sendiri itu asli lehernya panjang. Lehernya panjang pada hari akhir. Ya kayak soal itu panjang. Lah di annam nasa yauma idin fil karbi wal izdiham. Karena pada saat itu manusia fil karbi wal izdiham, dalam keadaan susah, dalam keadaan panik, dalam keadaan berdesak-desakan izdiham. Minhum may yarjibuhul arab. Ada di antara manusia di saat itu may yarjibuhul arab, yang tubuhnya itu penuh dengan keringat. Ada yang keringatnya itu waminhum may yablugu syahmata udunaihi, sampai di kuping telinganya. Keringatnya sendiri itu sampai menenggelamkan tubuhnya hingga sampai telinganya. Saat itu di akhirat di masa. Wa minhum may ya'lu fawqa ra'sihi. Dan ada orang yang sampai keringatnya sendiri menenggelamkan fawqa ra'sihi, sampai di atas kepalanya. Keringatnya. Karena kita tahu ada hadis Nabi, matahari saat itu sangat dekat dengan kepala kita. Tak ada satupun pakaian yang melekat di tubuh kita. Dan matahari diletakkan di atas kepala kita. Hari itu hari yang sangat panik dan menakutkan. Hari mahsyar itu hari yang sangat menggetarkan, hari yang menyeramkan. Makanya kenapa Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saat itu kau cerita, kau bilang bahwa tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh manusia saat itu. Betul. Bagaimana nanti saya teriak bahwa saya malu, boro-boro melihat, boro-boro menengok, boro-boro memperhatikan orang lain. Semua manusia sibuk menangisi diri di hadapan Allah. Enggak kober dengan orang lain. Enggak kober atau kober. Enggak sempat kan boro-boro tengok. Hari itu adalah hari di mana manusia sibuk. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Apa ya? Sama sih kan? Sama ya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idin, kiamat nih.
yawmaidin sya'nun yughni. Orang-orang akan sibuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, saudaranya, bapaknya, ibunya, semuanya tercerai-berai. Manusia akan sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu wa kana al-mu'adhdhinuna yawma idzin atwalan nasi riqaban haqiqatan. Dan saat itu muadzin itu nampak lehernya panjang, hatta yudzana lahum fi dukhulil jannah. Mereka tidak ditenggelamkan oleh keringetnya, hatta yudzana lahum fi dukhulil jannah. Kelihatan, oh itu muadzin, lehernya panjang-panjang. Itu penafsiran ulama dua ya. Kita nanti tidak, ini bukan tafsir mati, agar mati bukan, karena ulama beberapa terjadi perbedaan. Kemudian al-thalithu yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yakunu ru'asa'a sadatan li'anna al-arab tasifu sadah bitulil a'naq. Maksud atwal panjang, atwal a'naqan panjang lehernya adalah mereka orang-orang muadzin akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ru'asa as-sadah, akan menjadi pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok yang akan masuk surga. Orang masuk surga itu berkelompok, tidak ada yang satu-satu, rombongan-rombongan. Muadzin ini akan Allah jadikan sebagai kepala rombongan, kepala apa batalion, kepala grup, kepala KM, siapa dijadikan oleh Allah sebagai komandan kelompok-kelompok yang akan masuk surga. Jadi tidak ada surga nggak ada. Makanya Quran wasifan ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumau, berbondong-bondong itu surga itu Quran yang begitu yang mengatakan wasifan ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumau hatta idza ja'uha buah-buah wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha binar khalidin. Fadkhuluha hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, kemudian pintu-pintunya dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan khazanah itu para penjaga-penjaga surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum, salam sejahtera untuk kalian, tibtum berbahagialah, fadkhuluha khalidin, masuklah surga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, arada bidul ulum, yang dimaksud dengan panjang leher adalah kathratu isra'il masyi karena ruya wala i'naqan bi kasril hamzah ay isra'an arjalat dal jannah, yaitu para muadzin ini kelak di hari kiamat orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan, jalan cepat menuju surga. Jadi orang-orang muadzin ini orang-orang terdepan yang masuk surga, bukan hanya jannah semakin di depan, jannah apa? Yamaha semakin di depan, jannah semakin. Nah, termasuk muadzin ini juga orang-orang terdepan menuju surga karena diberikan Allah isra'an arjalan dal jannah. Mereka cepat menuju surga, ping. Muadzin isra'an ajalan dal jannah, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Furqul Masyhur, pengarangnya kitab Imam Suyuti. Al-Khamis, yang nomor 5, qala Ibnu Khalaf fi kitab Al-Matjar Ar-Rabi'. Imam Ibnu Khalaf dalam kitab Al-Matjar Ar-Rabi', Matjar Ar-Rabi'. Ada lanjutannya, kalian saya lupa. Namanya pada dikit ya. Al-Matjar
fi amal salih, fil amal salih. Nah, karangannya Imam Ad-Dimyati. Kalau nggak Dimyati kayak Denuri. Ad-Dimyati insyaallah namanya Imam Ad-Dimyati. Karangannya adalah Al-Bajjar Ar-Rabi' fi Thawabi Amal Salih. Namanya itu. Bapak ingat, insyaallah namanya Syekh Ad-Dimyati. Di sana Imam Ibnu Khalaf berkata, innahu sallallahu alaihi wasallam arada uluwa makanihim. Yang dimaksud dengan leher panjang adalah uluwa makanihim, tinggi kedudukannya. Bukan tinggi kepalanya karena lehernya panjang, tapi kedudukannya di akhirat tinggi. La tula liqabihim, bukan panjang leher, li'annahum yakununa yaumal qiyamati ala kathibin minal misk wan nasu fil ardil mahsyar mustawayun istiwa mawqi'ihim. Kelak nanti di akhirat orang-orang yang tukang azan di dunia ini itu mempunyai tempat yang tidak sama dengan yang lain. Mereka ditempatkan pada hari kiamat fi kathibin min miskin. Miskin itu miskin kasturi. Wan nasu fil ardil mahsyar. Sementara orang-orang yang pada masyarakat semua berdiri pada posisi yang sama. Hanya muadzin yang dinaikkan posisinya, ada tanah yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tingginya tempat mereka berdiri nanti di akhirat. Oh, gitu. Yang lain sama, muadzin dewek beda. Ya Allah, ya Allah. Orang muadzin itu dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Musnad At-Tirmidzi, dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti salah satu ala tusbanil miski yaumil qiyamah, ada di antara orang-orang yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah seperti muadzin akhirat nanti ada 3 kelompok. Yaghbiduhumul awwalun wal akhirun, yang membuat iri umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang belakangan. Pertama adalah abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalih, seorang yang mampu memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak majikan. Mawali jangan perbudakan dulu tuannya, ya. Orang yang mampu memenuhi hak-hak Allah dan majikannya. Dan rajulun ya'ummu qauman wa hum bihi radun, dan juga imam yang makmumnya ridho, yang makmumnya senang. Di dalam fikih mah ada, kalau imam makmumnya enggak senang semua, yakrahuna alaih, enggak senang sama dia, hukumnya makruh. Ada ulama yang mengatakan sholat tidak sah. Ini terlalu sedikit keterlaluan kalau pendapat ini. Tapi ada ulama yang berpendapat demikian. Makruh hukumnya bermakmum kepada imam yang semua makmum itu tidak ridho, enggak senang. Ya, itu ada. Tetapi yang mengatakan bahwa tidak sah sholatnya itu tidak benar, itu pendapat yang syadz. Nah, di sini adalah imam rajulun yaqummu qauman wa hum bihi radun, yang dimana kaumnya atau makmumnya pada senang semua. Ini imam yang seperti ini dipilih oleh Allah, kelak nanti akan ditinggikan makamnya di surga. Kemudian rajulun yunadi bis shalawatil khamsi fi kulli yawmin wa lailah, dan orang yang tukang adzan yunadi, manggil-manggil orang di shalawatil khamsi, salat 5 waktu di setiap harinya. Orang muadzin. Kemudian di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu aidan wa lafzuhu qala, lafaznya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ala uthbanil miski yaumil qiyamah, ada 3 kelompok yang ditinggikan kedudukannya pada hari kiamat. La yahuluhumul faza'u wa la yafza'u, yang mereka tidak diberikan Allah rasa panik dan takut di mahsyar ini. Di antara manusia yang panik, takut, bergetar, menakutkan, mengerikan, ada
kelompok manusia yang diberikan Allah santai. Tidak ada rasa takut. Walau mereka tidak panik. Santai bro, santai. Biasa wae. Jangan pondok dia harus biasa saja biasa. Ya, ada juga orang tidak kelompok ya. Manusia di akhirat dia benar-benar santai, ada tidak takut sedikit pun, tidak merasa khawatir. Siapa mereka ini? Wa yafza'una hina yafza'unas rajulun ta'allama al-Qur'an. Pertama adalah seorang yang mulangi Al-Qur'an, ngajar Al-Qur'an. Ya. Insyaallah. Faqama bihi yatlubu wajha Allah wa 'inda, di mana dia mengajar Al-Qur'an yatlubu wajha Allah karena Allah Subhanahu wa taala, wa 'indahu, dan karena berharap peparing atau hal-hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, yang kedua, yunadi fi kulli yawmin wa lailatin yatlubu bihi wajha Allah wa 'inda, dan orang yang adzan karena Allah. Saya adzan di kantor dibayar, Pak. Bayar. Apakah itu karena Allah? Ya, gini, mereka itu tidak membayar adzan. Mereka itu membayar waktu, membeli waktu saya. Gitu, bukan karena adzannya. Ini mungkin mau kemana tapi diambil waktunya untuk adzan di masjid. Membeli waktu. Kalau kita ada kiai yang kemudian dibayarkan syariah untuk bulanan Al-Quran, itu bukan bayar untuk ngajinya. Paham gak Pak? Itu membayar waktunya kiai yang disita untuk mengajar anak-anak. Kalau untuk mengajar Al-Quran, bayarnya berapa? Imam Abu Hanifah mengatakan tidak akan pernah bisa tukar dengan harta. Subhanallah. Imam Abu Hanifah pernah bayarnya berapa? Kamu mau bayar anakmu ngaji di saya, belajar Al-Quran mau bayar? Hah? Mau mengajar saya bayar Al-Quran, belajar apa nih? Kamu punya apa? Punya apa? Kata Ibu Hanifah, apapun yang kau punya untuk bayar belajar Quran tidak akan mungkin bisa berbayar. Jadi kalau ngaji kau bayar waktu, bayarnya waktu. Maka orang ngomong, yo, minta maaf, bayar ngaji. Ini bukan bayar ngajinya. Bayar waktu kiai kan istirahat, mungkin dia ada perlu, akhirnya tidak jadi kajian dia untuk anak-anak kita. Itu yang kita harapkan, waktu yang diambil. Ya Allah. Ya sebelum kiainya orang nggak dikasih gitu, lupa. Di Indramayu saya mendengar sendiri, tahu ngobrol sendiri di bis Pak, dan Jakarta nih bis. Saya tahu sendiri, saya tanya, mau dari mana Mas? Dari Jakarta. Mau yang mana? Di daerah Indramayu ada Royal Polisi. Dari mana? Dari Jakarta. Apa? Ngaduk Pak, ngaduk. Sekarang mau libur dulu pulang. Cerita punya anak berapa? 3. Dia itu meninggalkan musholanya, meninggalkan anak-anak ngajinya. Dia rela pergi di Jakarta. Beberapa bulan setelah cukup dia balik. Anak-anak ditinggal berantakan, musola berantakan, yang anak ngaji tidak ada lagi ngaji, ditinggal oleh kiainya. Karena dia punya anak 3. Sementara masyarakatnya tidak ada yang ngerti, kiainya harus ke sawah, harus kemana-kemana, nggak bisa ada santri, ada anak ngaji. Dia kan manusia bukan robot Pak. Kiai kan bukan setan, maknya nasi gitu. Enggak diperhatikan, dia punya istri itu anak orang lagi sama, punya anak-anak orang lagi, perlu makan juga. Dia masuk ke sawah, ayo suruh ngaji, suruh mulai, Mas nggak ngerti. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, dia punya kewajiban. Ini anak mertua, anak harus punya anak tanggung jawab. Bismillah, saya pergi Allah, saya ini bukan meninggalkan anak-anak, saya bukan karena saya meninggalkan ngajar mereka, saya kebutuhan besar. Pergi ke Jakarta, ngaduk jadi tukang, ngaduk kontrak itu bikin rumah. Ya Allah, saya sampai dulu sendiri, dia nangis cerita. Saya Allah tahu lah kalau saya itu meninggalkan bukan meninggalkan tidak sayang mereka, saya sayang mereka. Tapi saya itu tanggung jawab keluarga.
Jadi kita itu menghargai kiai ulama itu bukan karena masalah kita menghargai mereka karena ilmunya, karena waktunya yang diambil oleh kita. Gitu. Pak, jadi jangan boleh. Sudahlah. Sama sekarang kalau kiai punya mobil bagus, oh kiai mau mantap. Ampun. Sampai kata kita ini harusnya bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada para ulama, para yang menghormati mereka, memuliakan dengan cara apa kita bisa mencapai mereka. Maka Nabi begini, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah faqad Allahu jannah. Ini yang kita pegang. Barang siapa yang bisa memuliakan ulama, menghormati kiai, membuat mereka bahagia. Kata Nabi, man akrama 'aliman faqad akramani. Berarti mereka memuliakan aku, kata Nabi. Karena Nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Siapapun orang yang bisa memuliakan ulama, maka dia memuliakan aku. Kalau orang memuliakan aku, kata Nabi, wa man akramani faqad akrama Allah, maka dia memuliakan Allah pada hakikatnya. Kalau dia memuliakan Allah, fama'wahu jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Jadi menghormati ulama wasilah agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayar bulanan syariah 15.000 di kampung saya, upah yang ngaji pada upah 15.000 sebulan. Itu meneruskan untuk listrik, untuk ini gurunya dapat berapa? Masya Allah, ya Allah sabar sekali. Saya ada pengalaman itu di kampung saya ngajar lama banget gitu. Kasihan guru-guru yang nggak punya, diambil waktunya ngajar, duitnya nggak ada bahan. Lagi mereka melakukan sekolah sambil jualan, sambil jual bawa mainan, bawa gurunya itu. Orang tuanya nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng. Allah. Nah, itu saja dulu. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya karena sudah Isya. Ya enggak? Sudah Isya ya? Sudah. Ya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.